Ya. Oh, gue udah ditebak bro. Gue udah mau ya selamat sore nggak jadi. Ya. Oke. Mereka udah bisa tebak. Kalimasada Core. Ya. Jadi Gimana nih bro? ada yang bilang gue mau mukul Abdul karena dia live streamnya lambat mulai. Nggak ada hubungannya kalau soalnya sama Abdul ya. Aduh pilek juga gue nih hari ini ya. Bitcoin bro. Oke. Jadi ini SEC akan gives initial approval untuk combine Bitcoin dan Ethereum ETF. Jadi bakal ada ETF yang kombinasikan antara Bitcoin dan ETH. Ya. Sepertinya ini ETF buat orang kurang pinter nih kalau sampai ada yang beli ya. Atau ETF orang yang ragu. Ragu. Ya, kayak ini Bitcoin season atau tapi altcoin season. sebelum itu kayaknya asik kita bahas chart ETH BTC dulu kali bro ya. Yes. Karena kita sambil bahas ETF kita bahas chart ETH BTC. Ya. Orang banyak yang bilang ini bottoming bro katanya. Ini udah paling bottom, tapi dia paling bottomnya ke bottom terus ke bottom terus ke bottom terus sampai ke dasar jurang. Ya. Jadi apa kabar pemegang Ethereum seperti Kalimasada? Selalu ini ya bro. Sebenarnya kalau kita ngomongin Ethereum ya kayak orang yang dukung MU bro. Jadi selama bertahun-tahun ini tetap konsisten. Setia masuk jurang ya. Setia masuk jurang. Tapi ya memang ya kita punya harapan terakhir di Ethereum yang mana kalau kita gambar ya chart ETH BTC itu harapan terakhir kita sebenarnya waktu di level 0,04 ya, dimana orang sedunia ini benar-benar expecting ya kita di sini memperoleh yang namanya bounce ya, tapi justru yang terjadi kita mengalami nama breakdown ya. Kemana ya ini kira-kira akan stop ya damnya? Atau nggak bakal stop? Tapi kalau kita lihat ya di monthly chart, sebenarnya ETH BTC ini udah ada di area bullish order block di monthly chart ya. Harusnya memang sampai area 0,02 ini harusnya ada reaksi. Ya memang kita nggak bisa timing the bottomnya of course, tapi harusnya ini udah di area-area yang harusnya bouncing bro di sini. Memang trend line-nya tertembus ya, tapi kalau kita lihat horizontal line, it's still in play, I think. Masih in play ya bro ya? In play, ya. Nah, in play-nya kemana bro? Ke bawah lagi? Harusnya memang kita nggak bisa prediksi ya seberapa jauh dia bisa objektif turun. Bro, tapi buat apa ada yang beli Ethereum kalau ada opsi seperti Bitcoin yang sudah jelas-jelas store of value, pricing lebih kuat. Dan kenaikannya paling Ethereum 4.000 ya, Bitcoin terus naik double juga. Terus buat apa ada case untuk orang beli Ethereum? Untuk saya melihat Ethereum ya, ini sebenarnya buat buang-buang duit bukan? Pengingat kita semua ya, bahwa di dalam kripto, selain Bitcoin tuh risikonya tinggi. Iya. Orang kan selalu berpikir kalau Bitcoin emas, Ethereum ini silver. Ternyata tai. Ternyata ini ya, kobokan jerami ternyata ya. Kobokan jerami. Jadi ini tesis kita semua ya, kita di setiap siklus kan orang belajar. Iya. Ya. Dimana even Ethereum pun dibunuh dengan Solana. Betul. Bukan tidak mungkin di cycle depan Solana juga dibunuh lagi. Menurut gue pasti. Ya. Pasti terjadi. Karena teknologi itu pasti lebih efisien dan ditemukan yang lebih mantap ya bro ya. Ini obat apa ini bro? Itu Panadol bro. Iya, kayaknya cocok nih minum Panadol nih. Holder Ethereum ya. Karena ini ya apa? Bener-bener. Bener gue juga boleh. Gue geli flu beneran soalnya. Panadol. Ya. Ini dia bisa. Gue bisa jadiin dia brand ambassador banyak barang loh. Iya. Boleh lah minum juga lah. Paracetamol. Bener lagi flu soalnya. Iya, bener. Kenapa sih ini orang tuh hobi banget tuh. Ada ini tisu nggak sekalian? Iya tisu. Apa itu mereknya apa itu? Montis. Ya. Softness in every shit. Kenapa sih jadi ketua? Iya. Oke, kita lanjut bro. Ya. Bitcoin itu kemana arahnya? Kita tadi bahas ETH BTC. Sekarang kita bahas sesuatu ya, BTC. Ya, ini agak ini ya setelah minum obat ya. Jangan bukan Panadol. Oh, Panadol aman. Pusing tiba-tiba ya. Obat sakit kepala tapi jadi sakit kepala gimana ya? Oke. Bitcoin ya.
Ya, kita lihat ya daily chartnya. Actually sekarang kita sedang ada di range high ya teman-teman. Jadi any kind of position harus lebih hati-hati. Iya. Ya. Plus kita juga di bearish order block ya di daily chart sekarang saat ini. Dan ya to be fair ya, kalau kita nggak di sini mengalami yang namanya breakout ya, momentum coming down dan juga kita akan reject lagi. Dan 5% dropnya Bitcoin itu 50% sampai 15% dropnya altcoin ya. Jadi this cycle around ya kita memang harus lebih hati-hati. Bitcoin sekarang ada di range high-nya. Meskipun kita juga melihat agresif ya strength di area low 100k dan dia udah cepet bouncing. Tapi altcoin juga masih OTW keeping up ya. Apalagi dengan guncangan DeepSeek yang terjadi. Banyak yang juga bilang ya, apakah nggak jadi AI super cycle? I think still AI super cycle, tapi itu adalah flush out ke project-project yang hanya cash grab. Ya, jadi teman-teman harus merevaluasi lagi, evaluasi ulang mana aja project yang masih bisa dan juga relevan. Karena udah terlalu banyak AI, ya, tapi jadinya bukan AI ya, tapi cash grab project ya. Jadi hati-hati dengan semua cash grab project yang nggak develop apapun ya. Jadi Bitcoin ya harusnya segera ya di sini mengalami breakout karena ini benar-benar eternity range ya, tapi kita we have seen the worst ya di Maret sampai Oktober 2024. Betul. Itu juga range-nya brutal. Jadi kalau kita di sini cuma ditarik 82 hari, wes lah. Ya udahlah ya. Sudah biasa. Biasa. Ngomongin soal Bitcoin kan ini sekarang masih stagnasi bro. Tapi kalau kita lihat secara global makro, Bank of Japan itu BOJ ya. Yes. Itu signaling bahwa Jepang Tokyo akan inflasi bro. Ya. Dan karena ini gold ya. Gold itu adalah salah satu aset jagoannya Ray Dalio juga, hit record high bro, $2.799 per ounce-nya per hari ini dengan month to date gain itu 6,5% bro. Jadi gold itu ATH lagi. Jadi ini tanda apa? Kalau gold itu ATH itu tanda currency debasement. Jadi artinya orang udah melihat bahwa currency di dunia ini akan melemah ya. Dan kita akan melihat currency di emerging market seperti nanti Filipina punya mata uang, Thailand punya baht, itu menurut gua akan melemah semua ya. Malaysia dan Indonesia juga ya. Jadi kalau emas itu naik sampai 6,5% per bulan, Bitcoin harusnya soon bro. Karena dengan propertinya sama yaitu SOV, store of value, SOV lagi jadi. SOV kan influencer bro. SOV influencer. Store of value ini menarik bro. Tapi berarti Ethereum ini nggak dilihat lagi nih sebagai store of value atau gimana? Ethereum atau apa? Ethereum udah nggak dilihat berarti sebagai store of value. Karena memang orang rally-nya berarti ke gold dan Bitcoin kan secara makro ya. Karena memang dari awal ya secara fundamental kalau kita lihat Ethereum itu memang utility token kan. Ya, dalam artian kita butuh ya teknologi smart contract-nya ya dan programmable money. Kan? Bukan hanya money ya. Kalau Bitcoin memang orang lihatnya form of money ya. Itulah mengapa ya dari awal secara tesis ya Ethereum kan sesuatu yang bisa diprogram kan. Yes. Dan dengan adanya sekarang ya challenge yang lebih tinggi dari AI dan lain sebagainya, teknologinya lama-lama menjadi kurang relevan juga. Iya. Dan kalau ada sesuatu yang lebih murah ya, lebih cepat, orang makin lama akan melihat bahwa nggak ada fungsinya untuk membeli Ethereum. Yes. Ya. Kecuali ya teman-teman mau staking dan lain sebagainya, tapi pun juga kalau overall ya tokennya nggak naik harganya juga saya rasa ya kalau mau stake apapun juga secara ekonomi to value juga nggak ada ya jadinya. Nah ini gue ada pertanyaan loh. Kan Grayscale ini kan dia ada trustnya dalam bentuk Bitcoin ya dari Singapura dari tahun 2022. Ada Grayscale juga Ethereum dan juga XRP. XRP itu di Grayscale juga ada trustnya bro. Tapi bukan bentuknya ETF seperti yang IBIT-nya Bitcoin. Ya. Nah ini Grayscale per hari ini itu filing proposal bro. Ya kita lihat di sini dia filing proposal untuk XRP itu jadi ETF. Nah menurut lo apakah ada narasinya secara price action, apakah kita sudah melihat beritanya ini pricingnya atau belum bro? Coba kita lihat price action dari XRP dan kira-kira arahannya kemana bro ini? XRP memang yang paling terdepan ya untuk dia filing ETF ya. Ini pun kita juga bisa ya lihat data tentang ETF application are eating the world ya. Dimana data dari Kaiko bro ini menunjukkan bahwa banyak sekali aktif crypto ETF filing. Tapi yang paling dominan itu adalah Solana dan XRP. Ya, mereka nggak hanya filing
spot ETF tapi juga futures ETF. Ya. Jadi mereka filing combo spot dan juga futures. Jadi di sini ya antara Solana dan XRP itu yang paling most likely habis ini dapat yang namanya ETF. Ya. Jadi antara dua itu. Tapi kita bilang ya the law of diminishing ETF pump lah kita bilangnya. Karena awalnya Bitcoin dapat approval ETF, pumpnya luar biasa. Kemudian Ethereum dapat ETF, pumpnya oke, ya. Tapi XRP dan juga Solana ini saya nggak tahu dengan dia dapat ETF yang di approve, apakah pumpnya akan segila Bitcoin dan juga Ethereum, ya. Karena sekarang kalau kita lihat price action, ya, XRP juga masih belum kemana-mana, ya. Terakhir kita bahas XRP di 2,4 dan it was a perfect bounce. Tapi sekarang pun, ya, kita juga masih flowing, ya, dia udah hit di 3,4 dan cara price action memang ini price action yang masih menunggu, ya. Menunggu sesuatu ya untuk dia next naratif buat dia naik lebih tinggi lagi. Nah, ini ada satu berita yang luar biasa, bro. Apollo adalah sebuah investment firm ya, teman-teman, dengan 730 billion dollar di AUM-nya. Dia offering investor a new tokenized private credit fund ya, dengan Akret ya, feeder fundnya. Ya. Jadi ini kan narasi tokenisasi yang dibawain sama BlackRock ya, dimana semua akan ditokenisasi dan ini private credit pertama, bro, fund, dan dia akan bikin ini di atas blockchain Solana, ya, dan akan dibantu dibuild sama yang punya Kraken, Ya. exchange crypto. Gimana menurut lo? Apakah ini justru akan jadi, karena dia diversified credit fundnya itu 1,2 billion nih based on Bloomberg ya datanya ya. Ya. The fund delivered 11,7% return ya, compared dengan 4,5% di US Treasuries. Jadi fund itu fund private credit. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, private credit itu contohnya macam-macam ya. Private credit itu bisa bahkan ada kayak litigasi, bro. Jadi orang litigasi dihutangin buat nyelesain litigasinya, dapat duitnya bisa balik. Macam-macam. Dan ini akan dia tokenisasi menggunakan blockchain Solana. Apakah akan ada dampaknya, bro, ke Solana? Ya. Kok makin banyak yang bikin di Solana bukan di ETH lagi nih kayaknya? Solana memang secara keseluruhan ya. Jadi bukan retail friendly, bro, kayaknya Solana, tapi institutional friendly sekarang. Udah OTW ke institutional friendly, iya ya. Karena apa? Datanya kalau kita lihat ya memang dalam jangka panjang ya, udah mulai ya mendekati infrastruktur building ya untuk berbagai institusi ya. Solana. Udah mendekati Ethereum. Dan memang integrasi itu adalah hal yang positif ya. Karena kemarin juga ya, Phantom Wallet itu udah terintegrasi dengan jaringan Sui, bro. Ya. Jadi berbagai ekosistem di Sui ya ini makin lama juga akan getting more bits ya. Dan inti dari kripto ya, kalau mereka nggak terintegrasi dengan baik ya mereka akan tertinggal dan mereka juga mungkin lama kelamaan juga nggak akan bisa bertahan ya. Karena ini kalau kita lihat ya data dari Messari ini Depin Project per Q4 2024 itu sudah lebih banyak dibangun di Solana daripada Ethereum. Yang mana kita tahu Depin Decentralized Physical Infrastructure itu merupakan narasi yang memiliki real use case yang saya bilang paling besar untuk saat ini ya. 78 project itu sudah dibangun di atas jaringan Solana. Ya. Sementara di jaringan Ethereum yang mana dia udah mengudara lebih lama hanya 74 project Depin yang dibangun di atas Ethereum. Yes. Solana sudah mulai memperoleh adopsi ya karena kita kan juga tahu ya Render itu juga migrasi tuh. Ya. Dari Ethereum ke Solana ya, dia kayak udah capek ya bayar gasnya mahal. Betul. Projectnya nggak dibener-benerin, komunitasnya udah mulai nyerah. Akhirnya Render juga ke Solana ya. Tapi bukti bahwa institusi lebih suka Solana kayaknya dibantah ya, bro, sama Apollo ini. Karena Apollo ini household name ya di dunia hedge fund ya. Dia salah satu yang paling besar. Levelnya ini sebenarnya dekat ke BlackRock, teman-teman. Asset under management besar sekali ya. Tapi dia global credit banyak mainnya. Jadi kalau orang bilang decentralized finance dan lending, this is the biggest TradFi punya. Dan dia udah lebih melirik blockchainnya Solana dibanding Ethereum ya di dunia sekarang. Nah ini ada berita lagi, bro, di mana finance ministernya Czech Republic itu mau taruh reserve Bitcoin. Ini berita besar loh. Satu negara mau ikutan lagi nih. Tapi katanya dia punya ministernya of finance yang kayak Menkeu-nya sana warning, tapi presidennya mau. Oke. Ini gimana menurut lu? Kalau sampai dia agree
Dia mau beli sampai $7 billion bro Bitcoin. Ya. Ini gimana? Soalnya kan miner sekarang udah banyak yang nggak nambang. Benar. Miner sekarang tuh banyak kan nge-hoarding Bitcoin mereka. Bahkan beli kan mereka. Mereka beli. Jadi duit dari TBK-nya mereka nggak pakai untuk beli alat mining. Duit dari miningnya dia nggak beli alat mining. Dia beli Bitcoin lagi. Yes. Minernya tambah sedikit terus sekarang negara yang lomba-lomba. Gimana bro ini? Saya rasa wave-nya Donald Trump ini akan diikuti oleh negara yang pro Amerika. Tapi negara yang nggak pro dengan Amerika, mereka mau nggak mau juga akan mengikuti hal yang sama. Kalau mereka nggak mau ketinggalan. Di mana Donald Trump ini melakukan dorongan ya dari segala arah ya. Bahkan dia menekan Jerome Powell ya dengan segala kemampuannya ya untuk segera menstabilkan market dan mendukung kripto dengan segala kekriptoannya. Karena kemarin Jerome Powell pun ya waktu FOMC beliau ini bahkan bilang bro, kalau bank ini sudah bisa dan boleh melayani nasabah-nasabah yang mau aset kripto. Itu hal yang sangat positif tentunya. Dan dengan adopsi yang ada yang semakin tinggi, ya ini kita akan mengakselerasi lagi gelombang ketiga di mana yang FOMO ini nanti akan negara untuk membeli Bitcoin. Jadi udah makin lama akan diminishing juga menurut saya koreksinya. Tapi in this cycle around ini saya lihat tuh semakin sulit untuk mereka yang mau mencoba trading altcoin. Ya memang ada ya. Tapi kenaikannya memang nggak seperti 2021. Retail sekarang pun udah, saya bilang yang nggak punya Bitcoin, ini mereka cenderung toxic ya saya bilang. Menyerah toxic. Dan ya mereka yang udah terlalu heavy into altcoin seperti yang kemarin kena DeepSeek. Ya, mereka kena ini ya. Drawdown yang luar biasa. Ya apalagi kalau holdnya masih ada Bitcoin, ya balance ya. Tapi mereka yang enggak ya. Jadi di cycle ini ya saya lihat memang nggak bisa kita melihat potensi dengan hanya gambar chart terus ini Bitcoin akan drop sekian persen karena kemarin pun udah dicoba di 100.000 langsung bouncingnya lebih kencang dari semua yang ada. Orang bingung AI semua cash out beli Bitcoin lagi. Nah ini ngomongin soal Bitcoin lagi cycle ini yang beda. Ini ada satu pukulan lagi bro ke Ethereum yang menurut gua hari ini akan keras bro. Yaitu ambil lagi lah Panadolnya. Panadol lagi. Yaitu Tether USDT launching 140 billion USDT stablecoinnya bukan di Ethereum. Tapi di Bitcoin Lightning Network. Ini kacau nih. Benar. Jadi Lightning Labs ya, Taproot Asset protokolnya allow USDT issuance on Bitcoin base layer transaksi di Lightning Network bro. Ini bahkan bring shift yang luar biasa pasti ke semua yang lain kan berarti. Pasti. Tether aja isu stablecoinnya sekarang di atas Lightning Networknya Bitcoin. Jadi Bitcoin tuh nggak cuman sekarang store of value. Tapi programmable money juga nih sekarang nih. Gimana bro menurut narasinya? Apakah jadi dia akan jadi the clear winner di cycle? Semua uangnya akan ke sana, semua uang AI yang dibuang dari US akan ke sana, yang nggak bisa masuk ke Chinese equity semuanya akan cuman masuk ke Bitcoin dan altcoin semua ditinggalin. Ya kalau itu case-nya ya nggak ada alasan ya untuk nggak nambah exposure di Bitcoin ya karena memang by data ya kalau kita lihat berbagai ya jaringan layer 2 yang dibuild ya on top of Bitcoin ini juga cenderung ya mengalami kenaikan memang dan bukan hanya untuk payment ya untuk aplikasi-aplikasi yang lain ya kita bisa melihat ya hype-nya Ordinals ya yang waktu itu on off memang tapi secara keseluruhan ya Bitcoin kalau bisa diutilisasi, itu masih pro kontra sebenarnya. Ya, memang positif ya secara kalau kita ngomong evolusi dari teknologinya. Betul. Tapi kalau kita lihat itu mempercrowded jaringannya, itu agak sulit juga. Karena kemarin pun saya juga coba untuk sending Bitcoin around network. Itu lama banget bro. Udah mulai tambah lama lagi dengan keadaan yang saat ini. Ya, belum lagi kalau ada application built on top of Bitcoin, itu akan membuat ya jaringannya lebih lama lagi. Tapi narasinya lebih seksi memang. Betul. Narasinya untuk tambah beli Bitcoin lagi dan mengesampingkan Ethereum misalkan itu jauh lebih tinggi. Karena Bitcoin ini tokohnya banyak kan, Saylor ya, udah ada head tokohnya ya. Saylor, kemudian Trump juga ya, Trump itu setengah-setengah. Tapi kalau Ethereum ini tokohnya kan cuma Vitalik joget-joget kan. Tokohnya nyanyi bro. Tokohnya nyanyi ya. Jadi nyanyi sama ngewe bro tokonya. Ya. Tokonya nyanyi sama ngewe. Terus jual-jualin
Ethereum ya. Iya, Buat kan beli kayak orang tas. 100 dijual. Iya, kayak kurang duit ya. Bahkan dia kemarin jual bener-bener di bottomnya di 3.100 berapa gitu dia Jual lagi kan, Iya. kayak ratusan doang kan. Ratusan 100. Mending kayak gue kasih aja lu gitu. Iya makanya. Gue kasih aja duit lu. Kasian bro, kadang founder begitu orang kira mungkin beneran kaya tapi dia mau jualnya kayak kecil kan. Karena Iya. kena maki terus sama komunitasnya. Nah BNB gimana bro? Di 677 ini apakah ada narasi kuat atau enggak? Ya BNB dari kemarin juga masih belum ya ada progres yang signifikan ya. Tapi saya masih betting ya lihat BNB at least ke 1000 ya di Mei 2025 ini ya. Jadi masih ada room ya untuk bergerak ya meskipun nggak banyak ya teman-teman. Buat teman-teman yang came late to the cycle selalu manifest ya dan juga jangan lupa take profit dengan play apapun. Karena altcoin ya, saya selalu advice di akhir tahun ini selalu take profit 100%. Meskipun kalau Bitcoin ya jangan take 100%. Ya. Selalu punya exposure karena time in the market ya selalu better than time in the market. Kamu kalau beli topnya 2021, beli setiap minggu atau setiap bulan, by now kalian masih up 103%. Ya. Outperform kalau kalian mungkin trading sendiri dan outperform inflasi juga tentunya. Yes. Tapi balik lagi teman-teman ya, kalau portfolio ya walaupun berat di Bitcoin nggak ada salahnya bro untuk ngambil 2-3% posisi di altcoin yang high conviction karena 2-3% itu ya dalam teori portfolio management kalau itu naik 10-20 kali, oh itu jadi sizable bro. Ya harus 10 kali at least. Ya, at least 10 At kali. least 10 kali. Itu sebenarnya teorinya. Kalau lu mau cari altcoin, make sure itu naik 10 kali. Kalau nggak usah menurut gua. Nggak usah. Kalau cuma 30-40% Bitcoin aja. mending Bitcoin aja. Iya. Naiknya 10 kali, betul. Nah ini ada yang minta bro. TRX cek komandan katanya. Oke siap, kita cek. Tron TRX. Oke. Ya. TRX sempat kita bahas ya beberapa hari yang lalu dan ya dia lagi bouncing ya bouncing off bullish order block-nya ya. Ya. Dan secara chart ya dia udah mulai breakout nih di daily chartnya. Oke. Jadi Tron target berapa? Saya rasa untuk cycle ini ya at least ke ya dalam jangka pendek ya 0,32 ya 0,3 ya very achievable. Tapi kalau kita ngomong jangka panjang I think 0,45 ya. Ini masih bisa divisit bro. Ini benar-benar high-nya ya sebelum Justin Sun jualan ya for your information. Justin Sun ya benar-benar sold the top dan exit ya di 0,45 ya. Dia sendiri pun exit projectnya sendiri bro. Ya. Ya. Ini menunjukkan ke teman-teman ya never marry your baby. Ya. Jadi kalau kalian mau diamond hand, pikir Justin Sun jual projectnya sendiri di 0,45. Jadi market is a zero sum place. Jadi jangan berharap I will diamond hand forever. Kalian punya projectnya aja klik tombol sell. Terus kamu yang invest projectnya, kamu nggak klik tombol sell. Ya. Betul. Kecuali Bitcoin, karena Bitcoin udah bukan kita lihat sebagai project, tapi sebagai suatu komoditas yang sudah top 10 di dunia yang diakui Presiden Amerika. Iya sebenarnya simpelnya gini, kalau yang lain tuh anggap seperti sebenarnya gue bisa ngomong kayak saham kali ya bro. Cuman saham yang bisa diakses oleh semua orang secara global. Ya. Kalau negara kan biasa saham misalnya lu tinggal di Jerman ya lu punya akses cuma beli saham Jerman. Yes. Ini anggapnya lu bisa beli sahamnya Vitalik gitu loh. Anggap sebenarnya anggap mindsetnya kayak beli saham. Nah ini dengan integrasi dengan Phantom Wallet, SUI ini secara price action bagaimana bro? Akan menguatkah dari 4,15 ini kemana ini arahannya bro? Arahan SUI ini. Ya kita lihat SUI ya. Kemarin ya dengan berita tersebut ya dia cukup naik agresif ya kita ngomong 12,9% ya dari kemarin. Kalau kita lihat ya weekly chartnya memang yang paling sehat ya SUI saat ini ya. Dia memang ya kalau dari time frame jangka panjang kita bisa ngomong dia mungkin ada one last sweep dulu ya ke 3,5 ya. Baru dia melakukan ya continuation dari sini. Tapi kalau teman-teman punya conviction ya dengan project ini, saya pribadi sampai akhir cycle ini ya, a very realistic target itu mungkin bisa ke $10 untuk SUI. Ya. Tapi balik lagi ya teman-teman, kalau cuman pengen cari naik double ya, yang sini pun naik hanya double 140%, etc. yang mending DCA-ing Bitcoin ya. Dengan mindset ya kalau Bitcoin naik ya semua pasti naik ya. Tapi yang lain seperti ini ya, daripada cari yang naik 2x yang mending at least 10-20x. Tapi dengan 1-2% dari portofolio yang kita miliki. Tapi kalau enggak ya, menurut saya enggak terlalu ada poinnya. Ya.
Next kita akan bahas Hyperliquid bro. Ini salah satu yang project yang memiliki visi yang baik. Tapi nggak tahu bro, banyak yang bilang komunitasnya agak gila ya. Bener. Agak seperti mirip Brainwash, Luna ya. Dan gini bang lagi, semua altcoin yang kita sebutkan ketika market top ya kita pasti ingetin di dalamnya nanti ya. Ya, Kita akan jual semuanya gitu. pasti. Altcoin tuh nggak akan ada yang gue nikahin. Ya itu akan gue buang semua barangnya ke tong sampah ketika harganya udah ngasih gue harga bagus. Kalau bisa gue short nanti. Ya. Jadi Ya, teman-teman harus punya mindset itu ya bro dalam beli altcoin. Karena setiap Yes. cycle tuh beda. Altcoin tuh beda gitu. Mungkin 2021 Ethereum jagoannya. Sekarang mungkin, Solana kan. Mungkin Nextnya cycle beda lagi ini, tuh. ya mungkin cycle ini Hyperliquid lah. Ya. Perform kayak Luna ya, atau Ethena yang perform Tapi kayak Luna. jatuhnya akan sakit ketika dia naiknya gini. Apapun yang terlalu tinggi gravitasi bro, dia akan ditarik jatuhnya juga keras. Benar. Jadi teman-teman harus hati-hati balik lagi. Tetap 2-3% ya bro ya maksimal di portfolio ya, jangan Yes. besar-besar. Hyperliquid, saya rasa ini udah mulai changing of character ya, di mana dia previously downtrending ya, terus kemudian melakukan Ya. konsolidasi di sini dan potensi up continuation lagi ya. Karena kalau kita lihat ya, dia udah breakout dari lower high-nya ya di $25 dan kita juga nggak bisa ya fading the move ya. Volumenya masih gede per hari ini, Hyperliquid volumenya masih tinggi di semua exchange, dia di beat ya, dan I think still a good buy ya Hyperliquid untuk saat ini dengan target ya. Kalau teman-teman percaya fundamentalnya at least ke 50 ya. Itu very konservatif target, at least double dari sini. Tapi target jangka panjang ya. Kalau kita ngomong ultra optimistic ya, at least ya 4x dari sini which is ke $100. Yes. It's a very very over realistic target. Tapi ketika semuanya naik ya dengan komunitas yang sangat terbrainwash ya. Kalau kita sekarang yang ngomongin ya, ya kita coba meta search ya tentang hype ya, apakah masih hype ya? Kita lihat dari metadatanya ya, lagging ya. Hype, ini adalah mindset dari hype ya. Kita lihat data dari Kaiko last 12 month, ini dia spiking lagi ya per awal tahun 2025 ini ya. Jadi teman-teman, Hyperliquid back in the game dan mindset-nya ini meningkat ya. Kalau kita lihat data dari Kaiko ya, mindset dari semua sosial platform yang ada, Twitter, Farcaster, Governance, Vote, News, Twitter Space, Podcast, Conference, Medium, Discord, Telegram, ya, Hyperliquid naik lagi per kemarin, ya. Ini bisa teman-teman jadikan suatu referensi bahwa proyeknya ini kembali memperoleh exposure lagi, kembali hype lagi di kalangan para retail. Ya. Nah, kita lihat sekarang bro ya. Uniswap ini kemana bro? Secara price action, apakah Uniswap ini akan bisa jadi jagoan lagi seperti 2021 DeFi Summer atau nggak akan pernah terjadi lagi? DeFi ya sekarang udah kena DeFi ya dengan AI etc. Tapi dengan downnya AI ya ini kita bisa melihat Uniswap ini sebagai memang potensi ya. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat ini pun dia udah ada di area ya retracement zone-nya ya Uniswap. Dia retest juga $10 kemarin dan bouncing. I think it's a price action to buy ya Uniswap dengan potensi ya dia tes lagi ke range high-nya di $20 ya. Tapi udah dengan adanya Jupiter Ya. yang mana Solana udah menguasai market saat ini ya mungkin Jupiter is a better choice than Uniswap ya. Tapi kalau secara price action wise, technical wise, Uni is a buy. Oke. Uni is a buy ya bro ya. Next ya, kita akan bahas mantra bro. Kemarin kan kita sempat bahas tuh mantra. Ya. Gimana sekarang mantra itu? Secara price action bagaimana bro? OM ya, dari yang kemarin kita bahas, dia udah naik ya per daily chart ya. Kemarin udah naik 28% dalam waktu 1 hari ya. Kita bilang the winner of the cycle untuk RWA ini jatuh ke mantra instead of Ondo. Ondo memang dapat traction yang sangat bagus dari BlackRock, tapi itu nggak push harganya going harder ya. Kemarin kita pun juga ngomongin ke teman-teman ya potensi mantra OM yang ya sampai ke $10. Jadi ini akan dalam fase price discovery dan dia akan ya terus ya mengalami kenaikan I think untuk mantra. Ya. Nah, untuk next ya bro, kita kan bahas Trump. Apakah Trump ini ada potensi untuk jadi Doge bro di cycle ini? I believe so ya, karena Trump ya per hari ini ada di market cap ya sekitar 4-5 billion dan Doge di
ATH-nya ya ini sampai 90 billion. Memang kalau kita lihat ya chartnya ini getting rock ya by the Mr. President. Tapi untuk sekarang ya not financial advice, chart H4-nya dia mengalami ya yang namanya potensi bounce ya di sini. Oke. Kalau teman-teman lihat ya ini dia ada di range low-nya lagi di H4 chart ya. Kalau dia di sini ya getting some bits, I think 40 ya, 48 ini area yang kembali bisa ya tervisit. Karena kita nggak dapat mention apapun dari Mr. Presiden ketika terpilih dan ketika dilantik waktu itu ya, tanggal 20. Tapi kalau ini kita lihat ya price action wise dia udah bottoming ya di chartnya. Chart H4, chart daily dia bottoming. Oke. Nah, itu untuk Trump bro. Kalau Ondo bagaimana Ondo? Oke. Ya kita lihat Ondo ya sekarang. Ondo pun juga masuk ekosistem yang dibeli Trump ya, di mana kalau kita lihat ya kita ngomongin World Liberty Financial ya, kita lihat Arkham Intelligence ya. World Liberty Financial ini adalah proyek yang orang bilang ya ini terasosiasi dengan Donald Trump. Tapi memang jelas Eric Trump ya salah satu anak Donald Trump ini secara aktif pun juga mempromosikan proyek ini dan per hari ini ya holdingnya itu mencapai ya hampir setengah billion ya 412 juta USD ya. Dan ya kita lihat Ondo pun juga salah satu hold ya. Dia hold 134.000 Ondo ya. Dan ya secara price action I think ya dengan change of character ya, kalau dia bisa break di atas 1,66 ya dia bisa pushing harder ke $2 ya dalam beberapa minggu ke depan. Ya. Nah buat teman-teman ya yang mau belajar di Akademi Kripto, kalian bisa langsung ke akademikripto.com ya bro ya. Dan pakai kode member 20 itu hari ini terakhir ya. Okay. Setelah ini karena Abdul harganya akan jadi 21 juta per 1 Februari. Dan ngomong-ngomong soal 1 Februari bro, ini Januari udah mau habis. Yes. Gimana tapi resolusi kalian yang kalian tulis di awal-awal tahun itu udah jadi kenyataan belum di Januari? Itu masih sama-sama aja? Pandangan lo gimana bro terhadap orang yang bikin resolusi tapi ya hidupnya belum kemana-mana? Udah mau habis loh, gak kerasa loh udah habis Januari. Karena ini ya menurut saya daripada bikin resolusi mending bikin revolusi. Wah. Karena resolusi itu sesuatu yang cuma ditulis. Ya. Tapi kalau orang yang bikin revolusi ya itu sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang diamini. Gimana orang yang cuma ngomong doang tapi nggak pernah take action bro? Ya itu menurut saya orang yang nggak pernah siap ya untuk ditampar hidup. Ya. Atau memang orang yang nggak tahu malu sebenarnya, sering ditampar hidup, tapi dia masih merasa hidupnya baik-baik aja. Ya. Padahal harusnya orang tuh jangan sampai ditampar dulu, harusnya udah sadar bro. Ya, karena selalu ada momen di mana orang itu bangun dan kemudian orang itu langsung berubah dirinya. Ya, saya pun dulu juga momen saya bangun itu melihat ketika usaha orang tua saya berpotensi bangkrut. Ya. Terus akhirnya saya bangun, saya harus mandiri dan saya harus berusaha sekuat mungkin dengan usaha saya sendiri. Tapi saya nggak nunggu bangkrut dulu baru saya berusaha. Saya lihat COVID, wah ini bisa bangkrut. Baru berusaha. Baru berusaha. Ya. Jangan sampai kalian ini telat melihat tanda-tanda kehidupan yang mungkin bisa berubah. Ya. Terus kalian merasa bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Karena kepastian yang pasti yaitu adalah ketidakpastian. Ya. Jadi kalau kamu ya masih suka ngeresolusi, nulis di notes-nya, ya nulis di bindernya ya sama ada logo love-nya begitu, mending mulai revolusi dari hari ini. Revolusi dari hal kecil ya sampai ke hal yang lebih besar. Ya, jadi pendaftaran acara kita tanggal 7 nanti bro. Yes. Itu akan kita kasih besok di Discord khusus premium. Ya. Jadi nanti kita ketemu ya di acara kita akan bahas tesis kita tentang 2030 ya secara detail.